Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Diah Arumsasi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini untuk kelas 10, 11, dan 12 materinya bisa belajar dari topik ini. Karena kelas 10 belajar mengenai kasih dan kesetiaan serta keadilan dalam kehidupan sosial. Sedangkan yang kelas 11 nanti belajar mengenai pernikahan, itu ada di silabusnya, dan pernikahan itu sangat lekat dengan kesetiaan dan kasih. Sedangkan yang di kelas 12 dari silabusnya belajar mengenai demokrasi, dan demokrasi itu dekat dengan yang namanya keadilan, seperti yang pernah saya bahas di pertemuan yang sebelumnya. Maka untuk kelas 10, 11, 12 akan mencermati dari materi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, sekali lagi kita akan belajar mengenai kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, kita hendaknya nanti bisa menghayati nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Yang kedua, meneladani Yesus dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memahami makna nilai-nilai Kristiani mengenai kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Dan yang keempat adalah menerapkan nilai-nilai Kristiani mengenai kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama, sekali lagi menghayati, yang kedua meneladani, yang ketiga memahami maknanya, dan yang keempat mampu menerapkan nilai-nilai yang sudah dipelajari tadi. Yang pertama, kita akan mengamati atau melihat dari beberapa hal peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, sumber belajarnya nanti bisa kalian lihat dari pengalaman sehari-hari, lingkungan kalian, internet, media sosial, kemudian media komunikasi yang lainnya ya. Jadi nanti kalian bisa melihat wujud kesetiaan, kasih, dan keadilan di masyarakat itu seperti apa. Atau melakukan kunjungan ke kantor-kantor pemerintah, lembaga hukum untuk mendapat informasi bagaimana kantor-kantor tersebut mempraktekkan kesetiaan, kasih, dan keadilan. Kegiatan ini bisa dipakai sebagai konfirmasi terhadap apa yang sudah ditemukan dari tugas mengamati sebelumnya. Tetapi karena kita belajar hal ini pada saat kondisi COVID dan kita terbatas untuk bertatap muka atau melakukan kegiatan di lapangan, nah, kita mungkin yang ini kita skip, tapi kita bisa belajar dari berbagai literasi yang ada di sekitar kita melalui media internet. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang yang pertama, kita lihat dan mengamati terlebih dahulu. Ya, ini gambarnya cute banget ya, ada Dogi dengan dua anaknya ya. Sepertinya walaupun insting tapi dia ada perasaan tuh ya. Dia tidak pernah meninggalkan anaknya ini kalau kita lihat. Yang kedua, apakah memang benar ada? Ada. Ya, kita bisa melihat dari internet ada Dogi yang begitu setia kepada majikannya, kepada tuannya ya. Bahkan tuannya yang cacat dan tidak berdaya itu, si Dogi bukan hanya setia saja, tapi dia bisa memberikan kasih dan pertolongan. Maka kalau saya melihat tentang Dogi ini, wah betapa dia itu makhluk hidup, ciptaan Tuhan, tetapi berbeda dengan manusia, yang manusia lebih memiliki akal budi, tetapi untuk ciptaan Tuhan yang satu ini memang unik sekali karena kita sering melihat dan tahu bahwa Dogi ini selalu identik dengan kesetiaan ya, loyalitinya sungguh teruji. Banyak peristiwa itu kadang-kala bisa membuat kita meneteskan air mata karena kesetiaannya. Nah, ini termasuk di sini ya, ada yang ya mungkin ya sepertinya
kayaknya nggak masuk akal, tapi inilah kenyataan. Ada ikatan perasaan yang tercipta antara makhluk Tuhan yang satu ini dengan manusia ya, dan kita nggak bisa mengingkari bahwa kenyataannya Dogi ini setia ya, sampai kepergian tuannya pun dia akan tetap setia. Sehingga kalau kalian juga melihat, mendengar, membaca ya, atau mungkin pernah nonton filmnya dengan aktor yang terkenal sekali ya, Richard Gere itu, dengan Dogi yang sangat setia, bahkan sampai dia dibuatkan monumen untuk mengingatkan bahwa ternyata memang ada sosok yang setia ya, Dogi yang setia. Hachiko ya kayaknya ini judulnya ya, coba nanti cek ya. Oke, jadi kesetiaan ini sering membuat hati kita meleleh ya, seperti itu. Oke, nah sekarang ya ini ada cincin ya. Ini cincinnya tidak ada permata atau berlian yang ada di sini ya, tidak terputus. Artinya harapannya orang-orang yang menikah dan menggunakan cincin ini ya, hubungannya tidak akan pernah terputuskan oleh apapun kecuali maut yang memisahkan, itu ya, dalam pernikahan Kristen kita bicara mengenai hal ini. Kemudian ya, bahwasanya janji pernikahan yang diucapkan di altar itu akan teruji oleh waktu ya, yang akan menyatakan atau membuktikan kesetiaan dari pasangan yang ada ya. Oke, jadi kadangkala memang orang menikah awalnya karena cinta ya, tapi kadangkala dalam perjalanannya cinta itu teruji ya, dan akan terbukti apakah orang tersebut setia atau tidak ya kan. Oke, kemudian nah ini ya, ini yang diharapkan, bagaimana seseorang bisa setia sampai istilahnya kalau orang Jawa mengatakan kakek dan ninen ya, mimi lan mintuno ya, seperti itu ya. Oke, jadi kita melihat bahwa ada kesetiaan di sana sehingga menguji perjalanan waktu oleh terhadap pasangan itu atau terhadap keluarga. Tapi kalau kita melihat juga tidak mungkin mereka itu hidup tanpa masalah, pasti ada masalah, tapi mungkin bagaimana mereka menyelesaikan konflik yang ada sehingga tetap bertahan pada pernikahan atau sebuah komitmen yang sudah memang dinyatakan di hadapan Tuhan dan sesama ya, seperti itu. Jadi kita melihat ini beberapa contoh mengenai kesetiaan ya. Oke. Kemudian nah, kita akan melihat di sini ya. Ya. Ini siapa yang tidak kenal dengan Bapak SBY ya. Kita melihat perjuangan Ibu Ani dan kita melihat juga perjuangan Bapak SBY, perhatiannya sampai Bu Ani tiada ya. Jadi kita bisa melihat sosok besar yang ada di negara kita ini dalam keluarga, dalam kehidupan pernikahannya ini juga setia ya, sampai maut memisahkan. Nah ini siapa yang tidak kenal juga ya. Nah, ini juga bukti-bukti kesetiaan yang ada ya. Bahkan betul cocok sekali lagu yang dinyanyikan Bunga Citra Lestari ya, yang menjadi background atau lagu soundtrack dari film Habibie dan Ainun ini ya, bahwa cinta kita abadi ya, seperti itu, abadi. Jadi kesetiaan yang teruji oleh waktu sampai betul-betul maut memisahkan ya. Terus ini ada satu lagi juga ya, satu contoh, mungkin ini beberapa contoh yang bisa saya tampilkan ya. Ada Bapak SBY dengan Ibu Ani, kemudian Pak Habibie dengan Ibu Ainun, ada Pak Harto dengan Ibu Tin. Ini tokoh-tokoh besar ya, pernah menjadi orang-orang terkemuka nomor 1 bahkan di Indonesia. Ini terbukti dengan kesetiaannya yang luar biasa kepada pasangan dan keluarganya ya. Mereka yang besar
saja bisa meneladankan kesetiaan. Ya, sekarang kita akan nanti mungkin akan menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing ya. Oke. Nah, ini sekarang apakah ini kalau kita melihat bahwa ini adalah rombongan membawa jenazah tapi mereka memakai APD, bermasker dan seterusnya, ya kita akan bicara mengenai apa ini ya. Ada orang-orang yang karena panggilan pekerjaannya dia menjadi orang-orang yang setia, berkomitmen tinggi untuk melakukan pekerjaannya ya. Orang-orang yang mengabdi kepada masyarakat, khususnya hal ini instansinya adalah instansi kesehatan. Ya, kita melihat juga di sini ya, betapa tenaga medis, dokter, perawat dan sebagainya karena kesetiaannya terhadap pekerjaan, panggilan hatinya untuk melayani pasien dan seterusnya, bahkan kita tahu sendiri nyawa dan bahkan kematian yang menjadi hal yang paling menantang atau yang tidak bisa dihindari akhirnya terjadi pada mereka ya. Ini bukti kesetiaannya kepada profesi ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ya, ini kita sedang menghadapi hal yang demikian, tapi kita bisa melihat mereka-mereka adalah pahlawan ya, pahlawan garda depan yang memang semuanya berfondasi pada kesetiaan terhadap panggilan hati dan jiwanya untuk melakukan pekerjaannya sampai yang terakhir kali ya. Oke, kita masih bisa melihat di sini ya dari profesi yang lainnya, TNI dan Polri di masa-masa Covid seperti ini ya. Kalian lihat ini kesetiaannya untuk masyarakat, mengabdikan diri ya, untuk dapur umum ya, untuk mengamankan lingkungan dan sebagainya, memberi sosialisasi untuk memakai masker dan seterusnya, jaga jarak ya. Itu dilakukan ya, kadangkala dengan mengabaikan keselamatan mereka sendiri, menjadi orang yang bisa saja terancam COVID ya, tertular COVID karena mereka di garda depan. Oke, itu ya. Jadi kesetiaannya untuk menjaga kedaulatan NKRI ya, seperti itu ya. Bahkan dari latihan yang berat yang tidak semua orang bisa menjalani, itu dilakukan dengan cinta, dilakukan dengan kasih, dilakukan dengan kesetiaan. Nah, ini hal yang sudah kita lihat bersama. Ini masuk pada yang pertama tadi. Kita bisa mengamati mengenai nilai-nilai kesetiaan, nilai-nilai kasih, ya, dan nilai-nilai keadilan ketika mereka-mereka ini menerapkan banyak kegiatan atau aktivitas sebagai pekerjaannya. Oke, ya, itu ya anak-anak. Semoga bukan hanya melihat gambar-gambar ini saja, tapi biarlah hati kita ini juga tersentuh bahwa ada orang-orang yang dalam kegiatan dan aktivitas sehari-harinya mereka betul-betul meletakkan kasih, meletakkan kesetiaan, meletakkan keadilan itu untuk sesuatu yang mereka prioritaskan dan menjadi komitmen dalam kehidupan mereka. Ya, nih banyak perjuangan yang ada. Oke, nah sekarang kita akan melihat dari sisi Alkitab. Ya, kita akan menggali Alkitab mengenai makna kesetiaan, kasih, dan keadilan seperti yang diajarkan para nabi dan Tuhan Yesus. Nah, nanti kita akan melihat apa yang dikatakan di Perjanjian Lama dan juga yang di Perjanjian Baru. Nah, kemudian yang paling nampak nanti dan bisa kita lihat adalah nilai-nilai Kristiani yang nampak dari buah-buah roh yang dinyatakan dalam perilaku kita sebagai orang percaya. Nah, buah-buah roh itu nanti meliputi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri yang sudah dipelajari. Ya, jadi apa yang kita lihat tadi sebenarnya adalah contoh-contoh perilaku yang dihasilkan dari nilai-nilai yang sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Kristiani, ya kan? Nah, apalagi memang Alkitab kita mengajarkan mengenai buah-buah roh itu,
ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, jadi kasih, kesetiaan ini betul-betul disebutkan kembali, ya kan? Sedangkan yang terkait dengan keadilan, ya nanti kita akan berbicara mengenai kebaikan. Oke ya, anak-anak itu. Nah, sekarang teks Alkitab yang nanti bisa kalian baca adalah dari Ulangan pasal 16 ayat 19 sampai 20, Mazmur pasal 106 sampai ayat 3, kemudian Amsal pasal 21 ayat 15, Amsal pasal 29 ayat 4, Yesaya 56 ayat 1, Yeremia pasal 22 ayat 3, Matius pasal 23 ayat 23, Roma pasal 3 ayat 25 sampai dengan 26, Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai dengan 17, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, dan Galatia 5 ayat yang ke-22. Ya. Kemudian kita akan melihat dari Ulangan pasal 16 ayat 19 sampai yang ke-20. Ya. Di sini dari ayat yang 18-nya ini dikatakan, hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Ya, dari ayat 18 kita melihat bahwa hakim-hakim itu sudah ada pada masa perjanjian lama. Ya, dan ketika itu diyakini bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan sebenarnya memberikan posisi itu kepada mereka, orang-orang yang terpilih ini hendaknya harus menghakimi dengan pengadilan yang adil. Jadi keadilan itu sudah betul-betul harus ditegakkan ya. Kalau sekarang kita mempelajari keadilan ya dan sesuai dengan Pancasila ya, sila yang kelima, keadilan sosial ya seperti itu. Ya, itu adalah sesuatu yang memang harus kita pertahankan dan harus kita wujudkan ya. Jadi ini ada relevansinya apa yang kita pelajari nilai-nilai kekristenan dengan apa yang menjadi landasan untuk bangsa dan negara kita ya. Ya, kalau kita mau jadi warga negara yang baik ya kita harus memahami hal-hal ini. Kemudian dari ayat yang ke-19, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Coba berhenti di sini ya. Kalian pernah enggak melihat, mendengar atau membaca ya dari sekitar kalian melalui literasi, media sosial dan internet, ada orang-orang yang memutarbalikkan keadilan. Kita kemarin yang kelas 12 sudah belajar mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Ya kan? Berhubungan, ya kan? Kemudian di sini kita melihat dan janganlah menerima suap. Hari ini ada orang-orang yang menerima suap? Ada golongan-golongan yang menerima suap? Mungkin tidak usah dijawab, tapi ketika mungkin kalian membaca dan kalian menemukan hal seperti itu, berarti di sini kita jangan heran ya, karena pada masa ya perjanjian lama Alkitab pun sudah menulis bahwa janganlah menerima suap. Jangan, itu perintah. Tapi perintah itu dinyatakan ditulis karena berarti ada di sekitar kondisi masyarakat saat itu yang memang melakukan praktek-praktek suap, ya kan? Nah, betapa suap itu menjadi hal yang berbahaya. Sebab apa yang terjadi? Suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Jadi orang itu sebenarnya bijaksana. Tapi karena suap, karena iming-iming, karena harta, ya, karena uang yang ditawarkan, mungkin bonus yang ditawarkan, jabatan yang ditawarkan, orang-orang yang bijaksana itu menjadi buta.
butanya otomatis buta secara rohani, sehingga tidak bisa melihat kebaikan, kebenaran, dan keadilan itu karena menerima suap. Dan efeknya untuk orang-orang yang menerima suap seringkali bisa saja mereka memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Artinya, sing bener dadi salah, sing salah dadi bener. Ya, kamu sering nggak dengar kalimat seperti itu? Ya, ini Alkitab sudah menuliskan seperti itu, sehingga kalau hari ini kita mendapati sing salah dadi bener, sing bener dadi salah, ojo gumun, karena itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Oke, seperti itu ya, Nak. Kemudian dari Mazmur pasal 106 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ya, di tengah banyak orang yang menerabas hukum, yang melanggar hukum, yang tidak bisa adil memandang sebuah peristiwa, bahkan memutuskan sesuatu ya karena suap tadi. Ya, tetapi firman Tuhan menjanjikan sebuah hal, ya, bagi orang-orang yang bisa berpegang pada hukum dan melakukan keadilan di segala waktunya. Artinya segala waktu kontinu, ora datnyeng, ya. Keadilan dan hukum itu dipatuhi segala waktu, konsisten. Jaminannya atau upah yang diberikan untuk orang-orang seperti ini apa? Berbahagia. Bu, hanya berbahagia saja. Loh, kalau kita mau mengungkapkan kata berbahagia ini nanti luas banget loh. Bisa-bisa ini bisa bukan hanya 2 kali 45 menit pelajarannya, tapi lebih jauh lagi. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan nih, orang yang melakukan hukum dan adil itu dia akan bahagia. Ya. Tetapi kita bisa melihat juga ya, kalau ada orang-orang yang tersandung hukum, ya, sampai akhirnya dia di meja hijaukan, bahkan mengalami hidup di balik teralis. Kalau teralis rumah beda ya, aman ya. Tapi kalau teralis hukuman, apakah dia orang yang berbahagia? Ya enggak toh, ya kan? Karena dia berpisah dengan keluarga dan sebagainya. Ya ini kenyataan bahwa kalau kita mau bahagia, kita pegang hukum, kita berada di jalur yang tepat, tidak melanggar hukum, dan kita bersikap adil. Adil ya berarti memang kenyataannya hak dan kewajiban itu kita benar-benar tahu, ya. Oke ya, jadi upah untuk orang-orang yang melakukan berpegang hukum dan keadilan adalah berbahagia. Oke. Sekarang dari Amsal pasal 21 ayat yang ke-15. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Ya, jadi kalau kita melakukan keadilan, kita sudah tahu firman Tuhan, maka ini adalah menjadi hal yang menyukakan kita. Ya, tapi kalau kita mau melakukan keadilan, kita kok malah rasanya nggak nyaman dan sebagainya, hati-hati. Alarm dalam hati kita ini sudah mengatakan, wah kita ini bisa saja terindikasi jadi orang jahat tuh ya, kalau kita nggak suka keadilan. Ya, cuma memang dalam kenyataan hidup sehari-hari kita ini, orang-orang yang menyukai keadilan tuh kadangkala memang justru masuk dalam kesulitan, ya kan? Sehingga banyak orang memilih jalan yang ditempuh oleh orang banyak, sekalipun itu tidak menunjukkan sebuah kebenaran. Ya, oke ya. Kemudian Amsal pasal yang ke-29 ayat yang keempat. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Ya, jadi seorang pemimpin ya itu harus bisa memiliki sifat karakter yang adil untuk menegakkan negerinya. Setiap hal yang dilakukan, setiap keputusan yang dilakukan, basicnya adalah kebutuhan masyarakat atau warga negaranya. Ya, oke. Tapi di sini mungkin kita nanti pendalamannya agak berbeda ya. Oke, tapi sebenarnya kalau terkait dengan pajak itu secara ekonomi kita pun belajar mengenai asas pajak itu ada yang namanya juga
ada yang namanya proporsional, kan seperti itu. Ya, jadi ada yang namanya progresif dan seterusnya, itu nanti belajarnya ekonomi ya. Tapi di sini ada pajak-pajak yang sebenarnya tetap dipandang adil ketika memang dipungut sesuai dengan apa yang seharusnya, ya kan? Oke, dan pajak itu juga kalau kita sudah belajar ekonomi, kita tahu bahwa apa yang kita berikan sebagai pajak, ya, iuran dari wajib pajak itu kan digunakan untuk kepentingan kita juga, ya, misalnya memakai jalan tol, ya, kemudian mungkin fasilitas negara yang lainnya, walaupun secara langsung tidak bisa kita nikmati, ya. Tetapi di sini kalau tadi di topik atau KD awal judul yang saya sebutkan adalah seorang itu harus adil, ya kan, untuk menjadi pemimpin. Nah, ini kita melihat landasan alkitabiahnya. Ya. Kemudian Yesaya pasal 56 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Ya. Oke, jadi untuk hukum dan keadilan betul-betul harus kita taati dan kita tegakkan. Tadi di depan saya sudah menjelaskan juga, ya. Tetapi artinya di sini adalah apa? Ketika dalam perjalanan hidup kita menaati hukum Allah, kemudian menegakkan keadilan dari peristiwa-peristiwa yang mungkin kita hadapi, ya, kita akan selalu ingat, harus ingat, ya, bahwa keadilan Tuhan itu di hari hanya nanti, ketika hari Tuhan datang, keadilanku, ya, keadilan Tuhan akan dinyatakan. Ya, dari bagian Alkitab yang lain, dari pengkhotbah itu, ya, setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, nanti kita bisa membacanya lagi. Kemudian dari Yeremia pasal 22 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Ya, jadi mengenai keadilan dan kebenaran itu satu perangkat yang ada, ya. Dan ketika kita bicara mengenai keadilan, firman Tuhan di sana juga mengatakan ada orang-orang yang memiliki memang haknya. Jadi kalau kita mau bersikap adil, kalau kita tahu bahwa ada hak orang yang harus diberikan, ya berikan. Jangan sampai kita merampas hak orang lain, ya kan? Lalu ternyata di sini juga janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Jadi kalau kita menindas orang lain, ya, merampas hak orang lain, ini berarti termasuk kita memperoleh teguran yang keras ini dari Tuhan, ya. Oke. Kemudian next selanjutnya, ya. Dari Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Ya. Jadi di sini dari Matius pasal 23 ayat yang ke-23 ada orang-orang yang sebenarnya sepertinya tertib terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka sih ini, ya, membayar persepuluhan, ya kan, dibayar, ya. Tetapi dia mengabaikan ini hukum, ya, mengenai keadilan, belas kasihan dan kesetiaan, dan firman Tuhan berkata bahwa mereka ini sekalipun taat, ya, membayar persepuluhannya, tapi karena mengabaikan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, mereka menjadi orang-orang yang
celaka. Ya. Oke. Jadi kita harus memperhatikan hal ini, ya. Oke. Nah, tadi ada adas manis. Adas manis ini nanti kalian bisa baca, ya. Adas manis lebih dikenal dengan sebutan anis. Ini tidak hanya digunakan sebagai bumbu dan masakan, tapi juga sebagai obat yang sudah dipercaya sejak lama. Ya, ini ada sumbernya ya, fooddetik.com dan seterusnya. Artinya ya ini sebuah gambaran karena adas manis ini tadi bisa dijual kan, bisa menghasilkan dan kemudian orang tadi membayar persepuluhannya ya melalui penghasilan yang dijual yang diperoleh dari menjual adas manis ini ya. Terus jintan kita tahu sendiri ya, rempah-rempah dan obat-obatan ini juga termasuk menghasilkan ya. Ini digambarkan bahwa orang-orang ini bisa memperoleh penghasilan dari rempah-rempah yang ada atau mungkin dari hasil karya yang lain, pekerjaan yang lain, tapi ketika dia mengabaikan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan, dia tetap menjadi orang-orang yang celaka. Ya, tadi firman Tuhan mengatakan seperti itu. Lalu Roma pasal 3 ayat yang ke-25 sampai 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Jadi pengorbanan Yesus Kristus merupakan jalan pendamaian melalui penebusan, kematian, dan darahnya. Ya. Sebab apa? Ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Keadilannya atas apa? Dosa itu harus ada hukumannya. Ini gambaran Allah yang adil ya, dia akan menghukum. Ya. Dan kita kalau membaca di Perjanjian Lama, kita tahu bahwa ada hukuman-hukuman terhadap pelanggaran dosa yang dilakukan. Itu menunjukkan bahwa memang Allah adalah Allah yang adil. Dan kita sebagai manusia harusnya kita dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi hal ini ya, kita merasakan kasih Yesus, akhirnya kita memperoleh jalan pendamaian karena iman. Iman atas apa? Atas Yesus, mempercayai Yesus yang dalam darahnya menebus dosa kita. Ya, seperti ini. Kemudian dari Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai 17. Ya, dari ayat 12-nya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau kita belajar mengenai kasih, ya, ini adalah perintah Tuhan, perintahku, ya kan, untuk saling mengasihi. Dan bukan hanya perintah, tapi Tuhan sendiri ya, telah memberi keteladanan melalui jalan pendamaiannya tadi, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib karena mengasihi kita. Nah, di sini dikatakan, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi bukan hanya perintah kita saja yang melakukan, no. Tapi kita melihat bahwa memang Allah telah mengasihi kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Ya, dan ketika kita mengasihi, sebenarnya kita akan memperoleh efek. Ya. Efeknya apa? Upahnya sukacita. Walaupun dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kadangkala mengasihi itu hal menjadi sangat susah untuk kita lakukan. Sebab apa? Karena kita mungkin gak suka dengan orangnya, pernah tersakiti, sehingga kita susah mengasihi orang lain. Ya kan? Kalau kita mengasihi sama orang-orang yang baik sama kita dan seterusnya, mungkin itu hal yang
betul bisa kita lakukan. Ya, tetapi di sini kita mengasihi, kita tidak bisa memilih-milih orang yang kita kasih. Ya, dari ayat 13-nya. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi Alkitab mencatat dan kita sering menggemakan ayat ini. Berkata ayat ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hanya Yesus yang sanggup melakukan, ya, melalui penebusan, pengorbanannya di kayu salib, mati untuk kita, sehingga kita di sini dikatakan kita menjadi sahabat, ya, dari Tuhan. Pada akhirnya seperti ini, ya. Bahkan kita melihat sendiri loh, ya, di dunia nyata, orang yang bersahabat belum tentu bisa mengorbankan nyawanya, ya. Tapi di sini apa yang membuat orang mengorbankan nyawanya itu adalah kasih. Kalau orang tidak memiliki kasih, dia tidak mungkin memberikan nyawanya. Ya, dan catat sekali lagi, Yesus sanggup. Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, memikul salib, dicerca, dihina, dicambuk, disalib, mati untuk kita yang berdosa. Kemarin saya membaca artikel yang luar biasa, ya, mengenai seorang yang menyelamatkan nyawa temannya. Ya, kalau kita baca itu artikelnya sebenarnya dalam bahasa Inggris dinamakan ciuman maut. Tapi ciuman itu terjadi karena apa? Karena ada seorang sahabat yang memberikan nafas buatan untuk sahabatnya yang pada waktu itu keduanya ini berada di sebuah tiang listrik untuk membetulkan aliran listrik. Tetapi salah satunya mengenai kabel sehingga kena setrum, ya, sebesar 4000 volt. Jantungnya nyaris berhenti. Tetapi sahabatnya yang juga pada waktu itu berada di sana, ya, di atas tiang itu juga dengan sigap memeluk dan memberikan ciuman untuk sahabatnya itu, untuk memberikan nafas buatan. Dan keajaiban terjadi. Sahabatnya ini ada denyut jantungnya berdetak kembali, kemudian diturunkan dan di lantai mendapat pertolongan lebih lanjut, intensif dan masuk ke rumah sakit, dan dia memiliki kesempatan hidup yang panjang. Ya, ini seorang sahabat yang mengasihi sehingga apapun dia lakukan untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Ya, saya membaca ini tuh menangis, ya, meneteskan air mata. Ada yang seperti itu, ya. Oke, nanti kalau saya bisa menemukan artikelnya lagi, itu nanti coba saya akan share link di Camilu, di room kalian, ya, di kelas saya. Ya, kalau tidak ada kasih, tidak mungkin orang ini menyelamatkan nyawa sahabatnya. Ya. Nah, kita melihat ini, ya, bahwa kasih itu sesuatu yang ajaib, ya. Oke. Nah, dari cerita ini juga Budia pesen, ya, kalau pas listriknya mati, nggak usah ngomel-ngomel, ya.
Apalagi matinya hanya beberapa menit saja. Ya mungkin memang mati, ada sesuatu yang konslet atau bagaimana ya. Tapi kalau kita melihat ada orang-orang yang berkorban untuk membetulkan aliran listrik, tiang listrik atau trafo yang jeblok, itu dia beresiko atas nyawanya, keselamatannya. Untuk siapa sih sebenarnya? Untuk kita juga loh, untuk masyarakat. Jadi kalau listriknya mati, kita ya tetap sabar ya. Tapi kalau pas sedang daring ya berdoa semoga listriknya nggak mati, wifi-nya nggak mati gitu ya. Oke, itu contoh saja. Karena sebenarnya ada orang-orang yang berkorban komitmen dengan pekerjaannya, setia dengan pekerjaannya sehingga mengabaikan keselamatannya sendiri. Ya, tadi di depan kan sudah ada contoh-contoh orang yang setia ya, mengabdi untuk pekerjaan, profesi, untuk masyarakat ya kita lihat seperti itu. Ya, sekali lagi ya, bukti kesetiaan ya seseorang kepada yang lain ya di sini ditandai dengan kasih yang rela berkorban ya. Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai 17 masih di sini ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Tuhan mengatakan kita menjadi sahabat Tuhan, kunya besar. Asal kita melakukan apa yang kuperintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan? Perintahnya apa? Perintahnya tadi di ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau kita melaksanakan perintah ini, kita menjadi sahabat Tuhan. Ya. Dan Tuhan adalah sahabat yang luar biasa. Dia bukan sahabat yang biasa-biasa. Bukti sahabat yang luar biasa di ayat 13 lagi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya mempunyai beberapa sahabat yang baik dan luar biasa. Ya, tapi saya memiliki sahabat yang luar biasa. Yesus Kristus yang sudah mati buat saya. Mengasihi saya untuk menebus dosa saya. Dengan salib. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi sebenarnya kita ini hamba. Ya. Status kita tuh sebenarnya tuh hamba. Tapi karena ada kasih Tuhan yang tadi merupakan jalan pendamaian bagi kita. Dengan kematiannya, kita menjadi sahabat. Kalau kita perhatikan, hamba dan sahabat statusnya bagaimana? Pasti lebih rendah hamba ya kan? Ada perbedaan derajat karena hamba itu biasanya disuruh-suruh dan seterusnya ya diupah. Tapi sahabat itu berbeda ya. Oke, ini seperti ini. Jadi kasih itu luar biasa. Kasih itu membuat seorang mengalami perubahan status yang dari hamba menjadi sahabat. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. 16 ayatnya. Bukan kamu yang memilih aku,
Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi ingat ya, ketika kita menjadi sahabat Allah, sahabat Tuhan, bukan kita memilih Tuhan, tapi kita ini dipilih oleh Tuhan. Sebuah kehormatan menjadi orang yang dipilih. Ya. Tetapi ketika kita dipilih, ya, kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Salah satu karakter orang yang berterima kasih di antaranya di sini dikatakan, kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, jadi kita berbuah. Buahnya nanti apa yang nampak? Buahnya adalah buah-buah kasih. Jadi kalau kita gambarkan bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita sampai kita ditebus dari dosa-dosa kita. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, kita harus mengasihi orang lain. Nah, itu maksudnya. Sehingga kita menghasilkan buah. Tadi kita di depan sudah tahu, salah satu buah roh adalah kasih. Ya. Dan ketika kita mengasihi, kita mengimplementasikan, mengimpartasikan kasih Tuhan kita kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kalau kita lihat atau kita ingat ada lagu sekolah minggu seperti ini. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Jadi kita mengimpartasikan kasih itu. Ya. Oke. Ini mengenai kasih yang harus menghasilkan buah. Buah-buah roh, yaitu kasih diantaranya. Sekarang ayat 17-nya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kita mengasihi orang lain karena kita taat kepada perintah Tuhan. Artinya, kalau kita tidak mengasihi orang lain, berarti kita tidak taat pada perintah Tuhan. Camkan ya anak-anak mengenai firman Tuhan ini. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini saya tuliskan diulangi penekanannya. Ketaatannya sampai di kayu salib. Ketaatan yang sampai di kayu salib karena apa? Karena Yesus, dia mengasihi kita. Ketika dia mengasihi kita, dia yang sebenarnya Allah, ya, tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu, tapi mengosongkan dirinya, kenosis. Ya, dia mau menjadi seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Padahal manusia tadi adalah manusia yang berdosa. Ya.
dia merendahkan dirinya. Kalau bukan karena mengasihi, siapa yang mau seperti ini? Jadi bersyukur anak-anak. Ya, kalau kita mengenal Tuhan, sahabat yang telah menyelamatkan kita. Nah, ini buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya. Jadi hidup kita harus berbuah. Setelah kita menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan, hidup kita harus berbuah. Buahnya apa? Perilaku-perilaku yang menunjukkan hal-hal yang berhubungan dengan kasih, sukacita, menjadi orang yang membawa damai sejahtera, bukan troublemaker lo ya. Orang yang sabar, murah hati, ya, suka memberi bantuan, kebaikan, kesetiaan. Sekali lagi kesetiaan. Ya, sama seperti tadi teladan Yesus sebenarnya. Setia sampai mati, setia sampai di kayu salib. Ya. Jadi ketika kita meneladani hal yang terkait dengan kasih dan kesetiaan, Tuhan sudah memberikan contoh nyata, bukti nyata, bukti kasihnya kepada kita, kesetiaannya sampai di kayu salib. Selesai. Ya. Sebelum sampai di tugas yang harus kalian selesaikan, ya, konklusinya adalah kita sudah belajar mengenai kasih, kesetiaan, dan keadilan. Bukan hanya belajar, tapi kita diharapkan mampu menerapkan 3 hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sudah melihat contoh keteladanan Yesus yang sejati. Ya. Bagaimana dia mengasihi kita, mengorbankan dirinya, ketaatannya sampai mati di kayu salib. Ya, supaya kita memperoleh jalan damai, didamaikan dengan Allah. Karena sebenarnya kita ini adalah manusia yang berdosa. Ya, maka ada juga lagu seperti ini. Padaku ada sahabat, kasihnya mengagumkan. Ya, seperti itu, kasihnya mengagumkan karena sampai di kayu salib. Ya, oke, nanti tugasnya ini yang pertama adalah kalian membaca dari berbagai sumber literasi, ya, artikel-artikel yang mencerminkan perbuatan-perbuatan kasih dan kerelaan untuk berkorban. Silahkan artikelnya, temanya kasih dan kerelaan untuk berkorban. Ya. Kemudian judul artikelnya kalian tulis, kemudian poin penting yang kamu peroleh itu apa mengenai kasih dan kerelaan, lalu sumbernya itu dari mana kalian tulis. Ya, seperti tadi saya memberikan beberapa contoh sumber, cara menulisnya seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana mewujudkan nilai kesetiaan, kasih, dan keadilan seperti yang telah diteladani dari para nabi dan Tuhan Yesus. Nah, ini berarti cara kalian ya untuk mewujudkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kalian sehari-hari setelah melihat keteladanan para nabi dan Tuhan Yesus itu seperti apa. Kalian bisa tuliskan 2 atau 3 caramu mewujudkan nilai kesetiaan itu. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah membuat kesimpulan. Mengapa nilai kesetiaan, kasih, dan keadilan perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat? Ini bisa berbentuk puisi, tulisan di majalah, tidak usah sampai ke majalah atau upload, publish kemana-mana, tidak masalah. Tapi kalian bisa tuliskan itu di buku kalian, kemudian nanti difotokan, diupload di Camilo, room kelas masing-masing.
ya di mata pelajaran saya. Jadi 3 hal ini ya kalian tulis ya, kalian foto, kalian upload. Terima kasih. God bless you. Ya. Ingatlah ya, perintah Tuhan adalah kita saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di video pembelajaran yang selanjutnya. God bless you.